Podcast with Nikta Gina. Spesial loh. Pokoknya nontonnya itu di Dede TV, bukan Kakak TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabar? Sama aku udah kenal dong. Masa gak kenal sih? Nikta Gina. Kita di Humanity Talk Podcast. Kali ini bersama narasumber atau juga bintang tamu yang pastinya istimewa, ya kan, akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat insan muda semuanya. Kali ini saya ditemani oleh Pak Bobi P. Manulang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bobi ini adalah General Manager Wakaf Dompet Duafa. Seperti itu. Kita akan ngobrol-ngobrol karena namanya aja General Manager Wakaf Dompet Duafa. Berarti kita akan ngomongin soal sedekah ya Pak ya? Ya, betul. Enggak ya? Soal wakaf dong Bapak. Oke. Nah, sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol, jadi mungkin nanti insan muda itu bisa berbuat kebaikan juga, ya kan, bersama-sama sama program Wakaf Dompet Duafa, karena wakafmu memberdayakan sesama. Caranya gampang banget, bisa langsung dilihat di layar di bawah sini, akan ada nomor rekening, ya kan, ada QR code-nya juga, bisa langsung di scan, atau bisa juga melalui donasi.dompetduafa.org/wakaf. Oke, donasi.dompetduafa.org/wakaf. Paham ya semua ya kira-kira? Oke, udah bisa. Kalau nggak tinggal lihat di bawah ini, di scan aja kali. Oke, sekarang kita langsung ngobrol aja sama Pak Bobi. Saya panggilnya Pak Bobi aja ya Pak? Boleh Mbak, boleh apa ya? aja boleh. Ini kan kita mau ngobrolin soal wakaf ya Pak Ya. Tapi saya sendiri, mungkin juga banyak insan muda yang masih bertanya-tanya, wakaf itu gimana itu sebenarnya ya Pak? Ya, sebetulnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Iya. tentang wakaf itu Ya. adalah menjadikan aset wakaf menjadi sesuatu kekelolaan yang bermanfaat secara terus-menerus. Bahwa wakaf itu bukan sesuatu yang diberikan, disedekahkan lalu berhenti manfaatnya untuk sesaat. Tapi harus dikelola terus. Dan Ya. apa-apa yang tumbuh di atasnya, apa-apa yang menghasilkan di atasnya itu disalurkan secara terus-menerus kepada tiga golongan tersebut. Jadi intinya kita harus merubah mindset masyarakat saat ini yang mengatakan bahwa wakaf itu ketika diberikan maka selesai urusannya. Tapi wakaf itu harus terjamin keberlangsungan manfaatnya. Oleh karena itu tugas seorang nazir atau pengelola wakaf seperti Dompet Duafa ini sungguh berat gitu ya. Karena dia harus bisa menjamin dari aset yang diberikan oleh wakif itu ya, oleh masyarakat itu bisa memberikan manfaat secara terus-menerus. Intinya begitu Mbak Gina. Bahkan kalau saya nggak salah tuh ya Pak, si nilai dari wakafnya itu nggak boleh berkurang ya Pak. Misalnya saya kasih tanah nih, harganya 100 juta. Betul. Ya si 100 juta itu nggak boleh hilang gitu, bener Pak? Betul. Jadi nilai yang diberikan dari wakif kepada seorang nazir itu harus dipertahankan sampai kapanpun, sampai yaumil hisab, yaumil akhir nanti. Wakif harus mempertahankan aset wakaf itu. Oleh karena itu, ketika menerima aset harta benda wakaf, nazir itu harus bisa memperhitungkan secara betul-betul, secara masak-masak supaya aset ini bisa terjamin keberlangsungannya gitu. Oh, apa itu yang ngebedain sama sedekah Pak? Betul. Kalau sedekah kayak ya udah dibabai gitu ya. Sebetulnya sedekah itu wakaf juga, tapi ada embel-embel yang namanya sedekah tunjariyah. Jadi sedekah jariah itu sebetulnya wakaf. Artinya sedekah yang diperuntukkan. Ya, jadi ada sedekah yang tanpa ada kata jariah, ada sedekah tunjariyah. Nah, sedekah tunjariyah itu beberapa ulama menganggap ini sama dengan pengertiannya dengan wakaf gitu. Kalau kita sedekahkan misalkan Jumat berkah, yuk kita sedekah sebungkus nasi, dimakan habis selesai kan? Nah, nggak boleh wakaf begitu. Wakaf satu box nasi nggak boleh. Harus dipertahankan sampai akhir. Nasi itu tidak boleh berkurang jumlahnya, tapi harus memberi manfaat buat banyak orang. Pusing juga ya Pak ya. Oh, jadi sedekah pun ada dua. Ada yang sedekah yang biasa aja, gitu yang misalnya kayak udah kita serahkan ya sudah ikhlaskan saja gitu, mau habis enggak ya udah gitu ya. Sama satu lagi ada sedekah jariah, itu pengertiannya mirip seperti wakaf gitu ya. Jadi bermanfaat secara terus menerus, dari sekali dia ditunaikan maka dia akan memberikan manfaat gitu.
Tuh, sisihin makanya uang Oh. ngopi-ngopi. Jangan pada healing-healing mulu. Sedekah buat akhirat, wakaf ya kan? Gitu. Oh, jadi begitu. Jadi berarti intinya nggak perlu sekarang ini bisa juga kita melakukan wakaf dalam bentuk uang tunai Yang gitu. penting uang tunai bisa. Jadi kan nggak mungkin kalau kita membangun rumah sakit dulu kan biasanya membangun masjid itu kan dilelang. Gitu Iya. kan. Nggak mungkin kita hari ini mau bangun rumah sakit minta orang, ayo bawa siapa yang mau nyumbang pintunya, masa bawa pintunya gitu Iya kan sih, nggak Pak, mungkin, repot ya. repot Iya. banget kan gitu. Jadi sekarang ada konsep patungan wakaf namanya. Oh, patungan. Jadi patungan wakaf cuma skalanya skala nasional. Ini nggak tahu saya yang salah atau saya yang kurang pengetahuan atau mungkin insan muda juga pikirannya ada yang sama kayak saya. Kan orang-orang tuh banyak mikirnya kalau wakaf tuh cuma dijadiin masjid gitu, Pak. Nah, itu dia yang saya pikir hari ini persepsi 3M untuk wakaf ya. 3M itu 3M, masjid, makom, madrasah itu harus dihilangkan Kayak sekarang. nama ini film ya, Iya, kayak mobil film ya, ya. lapisan buat Kaca film. kaca film ya. 3M apaan tuh, Pak? Makom, Iya, jadi makam. tanah wakaf untuk makam, Iya. untuk kuburan, tanah wakaf untuk masjid, Nah, itu. tanah makam untuk madrasah. Oh, berarti Madinah. intinya bahwa sekarang mungkin kalau teman-teman yang pemikirannya masih sama kayak saya tadi sebelum dengar dari Pak Bobi, bahwa ternyata wakaf itu bisa dimanfaatkan di semua aspek kehidupan ya, Betul. Pak ya. Ya. Bisa menunjang perekonomian, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pendidikan juga Iya. gitu. Nah, kalau sekarang yang memang lagi sedang dijalani oleh Dompet Duafa nih, program wakafnya apa aja nih, Pak? Jadi kita sedang menggalakkan tadi ya program sehat untuk semua. Ya. Sehat untuk semua itu tujuannya pengembangan sarana fasilitas kesehatannya Ya. dan juga untuk membentuk dana abadi layanan kesehatan untuk duafanya. Oke. Karena sarana kesehatan tanpa ada logistik yang cukup untuk layanannya kan Ya. juga percuma nanti. Ya. Yang kedua, Mbak Gina, kita juga sedang mengembangkan pengembangan wakaf di bidang pendidikan. Oke. Hari ini Mbak Gina kita sudah punya 3 sekolah Islam terpadu dan juga 2 kampus kewirausahaan gitu. Wow. Yang 3 sekolah Islam terpadu ini ada Smart Excellencia di Parung, Ya. itu boarding school yang tadi kita pernah diskusikan, dia SMP dengan SMA kita padatkan dalam program akselerasi 5 tahun. Semua siswa yang ada di situ full support dari dana zakat infak sedekah, diboardingkan, kita cover seluruh biayanya baik biaya pendidikan maupun living cost-nya mereka. Wow. Seperti itu. Tapi kita juga punya 2 sekolah Islam terpadu yang berbayar. Yang berbayar ini pun demikian masih memberikan porsi 30% kursinya untuk duafa. Oh. Jadi sekolah 2 sekolah yang berbayar ini tujuannya adalah untuk memberikan cross subsidi Ya. silang dari sekolah yang berbayar ini untuk satu sekolah berbayar yang tadi khusus murni duafa tuh. Oh ya, yang full Nah. support ya. Tapi sekolah-sekolah berbayar ini juga kita maksudkan untuk menunjukkan kepada publik bahwa walaupun dompet duafa ada embel-embel duafanya gitu ya, kita bisa meng-create sebuah sistem pendidikan yang premium katakannya gitu, yang diminati Oke. banyak orang. Karena di 2 sekolah ini kebanyakan yang siswa berbayarnya itu alhamdulillah dari menengah ke atas. Jadi Masya ada Allah. sekolah bilingual dan seterusnya. Iya. Sudah diapresiasi oleh masyarakat sebagai fasilitas pendidikan yang yang premium lah, yang world class lah seperti itu. Karena kita juga sempat mengundang native speaker dari luar negeri supaya anak-anak di situ secara conversation juga mulai terlatih dengan bahasa-bahasa internasional. Nah, Wih, seperti itu. keren. PT Holcim dulu memanggil dompet duafa, mau nggak dompet duafa sekolah kelola sekolah ini? Kita hibahkan ini sekolah kita Iya. gitu. Nah, langsung pimpinan kami waktu itu bilang jangan dihibahkan, diwakafkan aja. Wah, Holcim sebagai perusahaan luar Iya. internasional asing nggak ngerti juga apa ini wakaf katanya Iya. gitu. Kalau Bapak hibahkan, kata pimpinan saya, secara hukum positif bisa aja pagi saya terima, siang boleh saya jual loh Pak. Hibah itu nggak nyalahi hukum loh, dia bilang gitu. Tapi kalau Bapak wakafkan sekolah ini, Iya. maka melekat kepada kami harus mempertanggungjawabkan ini kebermanfaatannya sampai sepanjang masa. Nah, akhirnya mereka pilih berwakaf, di notaris pun akhirnya aktanya akta wakaf gitu. Ya, daripada tahu-tahu dijual ya Pak ya. Iya, kan ada bener juga kan
oknum-oknum yayasan Iya, yang memanfaatkan kesempatan seperti itu. Nah, jadi semuanya alhamdulillah Mbak Gina kita niatkan dengan itikat baik lah, artinya bahkan orang yang nggak ngerti aja kita kasih pengertian gitu loh. Padahal kalau kita mau coba taking advantage gitu kan ya, bisa aja kita terima dulu, nanti bisa aja kita jual ke siapa gitu kan. Seperti tapi kita nggak mau begitu. Kita berikan kesadaran-kesadaran. Jadi intinya Mbak, Ya. apa ya Mbak ya? Ya. Jadi intinya adalah pengelola wakaf itu jauh lebih sulit daripada pengelola infak sedekah ya Pak ya. Betul. Bener nggak? Lebih karena pusing kayaknya kita kalau ada saya misi dengerin itu. mempertahankan manfaatnya itu. Iya Jadi sih. ibaratnya gini Mbak, kan Mbak juga mungkin sering dengar ya hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa setiap manusia itu bisa mendapatkan dalam tanda kutip pasif income pahala di alam kubur. Apa aja tuh Mbak? Satu, Eh, ilmu yang ilmu yang bermanfaat. oke. Dua, Doa Anak anak yang soleh-soleha. nah, yang Iya. ketiga Yang ketiga itu wakaf. Bukan. sedekah, Aduh, sedekah jariah Nah, itu iya wakaf. Oh. Nah, sekarang kalau kita mau jujur nguji nih, Mbak, ilmu yang bermanfaat. Kita hari ini punya nggak sih, Mbak, ilmu bermanfaat yang bisa bermanfaat buat orang banyak gitu? Itu semacam tamparan untuk saya. Saya Nggak, maksudnya punya kalau lagi kita ilmu termasuk apa-apa. orang yang Iya. biasa-biasa aja ya, orang yang standar-standar aja, tidak seperti layaknya ilmuwan Einstein atau Habibie lah katakanlah gitu, atau almarhum kiai penemu metode Iqra gitu kan ya. Iya. Mungkin ya cuma seginilah gitu ilmu yang bermanfaat, karena kita cuma ngajarin mungkin cuma anak kita, Iya. cuma tetangga yang seberang rumah kita dan seterusnya. Nah, kalau kita ukur-ukur, nih kalau kita mau jujur, jangan-jangan pahala yang seperti ini tidak bisa nutupin nama dosa-dosa kita gitu kan ya. Betul. Nah, yang kedua, doa anak yang soleh dan soleha. Sekarang kita masih hidup, barangkali masih bisa kita kasih nasihat tuh kepada anak kita. Iya. Tapi kan nanti anak kita kan akan tumbuh dewasa. Kalau dia Iya. sudah menikah, punya suami, ya dia sibuk ngurus suaminya, ngurus anaknya. Kalau dia punya istri, punya anak, ya dia sibuk cari nafkah untuk anak dan istrinya. Iya. Bisa nggak setiap saat jamin kita ngedoain orang tua kita? Atau kita sendiri deh hari ini, termasuk anak yang ngedoain orang tua kita nggak setiap habis sholat atau setiap saat kita bekerja, beraktivitas, barangkali nggak bisa setiap saat juga. Artinya, dua amunisi pertama ini sebetulnya tidak bisa terlalu kita andalkan. Sepanjang kita ini bukan termasuk orang-orang yang punya giroh untuk selalu beramal soleh, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita mau jujur, yang paling setia dalam hidup kita itu adalah harta kita. Karena harta sekali dia ditunaikan Iya. untuk kemanfaatan, untuk wakaf, nggak perlu disuruh, nggak perlu diingetin, dia pasti akan mengalirkan pahala untuk diri kita Otomatis sendiri. ya, Pak, ya. Otomatis. Saya mau scan QR code dulu ya Pak. Bapak sendiri Kasih dulu yang ya gede, di kasih sini. yang gede, kasih yang gede. Iya, langsung merasa terpanggil ya gak sih? Aku Iya. aja kepanggil. Iya. Masa insan muda gak ada yang terpanggil Iya, coba? Karena secantik-cantiknya istri kita, seganteng-gantengnya suami kita, kalau kita udah meninggal dunia nggak akan mau nemenin sampai ke alam kubur. Iya, nungguin di Itu kuburnya semua dia kita setiap hari tinggalin juga ya, semua, Pak. Pak. Iya, betul. Tinggal siapa yang ikut? Harta kita, tapi bukan harta dalam bentuk fisik, nggak muat kan? Iya, gitu kan? betul. Harta yang sudah dikonversi dalam bentuk wakaf, Wakaf tadi. gitu, pasti memberikan manfaat. Mengalir terus pahalanya untuk kita terus. ya. Jadi bisa jadi macam ada passive income kayak kita Betul. investasi di reksadana gitu Pak. Betul. Wow. Seperti begitu. Menyenangkan ya. Iya. Dan dengar-dengar katanya wakaf di dompet duafa ini bersertifikat. Betul. Jadi kita itu semua nazir wakaf Iya. yang sudah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia wajib menerbitkan sertifikat untuk para donatur yang berwakaf minimal 1 juta ke atas. Oh. Gitu. Jadi akan diterbitkan sertifikat resmi sertifikat resmi dari cetakan negara Ya. sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang berwakaf gitu. Tapi minimal 1 juta. Satu minimal 1 juta ke atas. Di bawah itu kita memberikan dalam bentuk tanda terima atau sertifikat yang
versi lembaga dompet duafa Oh, seperti itu. kwitansi. Kwitansi aja. Tanda terima juga sih nanti bentuknya seperti Kalau sertifikat. kalau saya berarti misalnya mau wakaf 20 juta, saya dapat 20 sertifikat, Pak ya. Ya enggak, kalau sekali enggak. sekali ditunaikan 20 juta ditulis aja 20 Oh, juta 20 rupiah. 20 juta rupiah. Kecuali Mbak Gina mau 20 juta itu selama 2 tahun, setiap bulan sejuta. Oh, baru Bisa nanti dapat dapat 20 satu-satu. lembar. Oh, iya juga sih. Gitu. Kelak ketika saya tiba-tiba BU, Pak, sertifikat itu bisa saya pakai tidak? Nggak bisa ya, Pak ya? Enggak. Jadi sertifikat itu hanya bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan donasi wakaf. Jadi bukan jadi surat berharga. Jaminan nih. Bisa jamin. Ini saya punya nih. Itu 20 namanya juta nih itu kemarin, namanya gitu. just tip dong, itu jasa nitip uang. Nggak bisa ya, Pak ya? Enggak. Nah, kalau misalnya saya punya Ya. sebidang tanah gitu, Betul. saya wakafkan. Ya. Tiba-tiba saya mau tarik lagi, itu boleh nggak sih, Pak? Hakikatnya setiap harta yang sudah diwakafkan itu sudah jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi itu sampai akhir hayat, Ya. sampai ini juga nggak boleh. Tapi yang tidak boleh dilakukan itu adalah membatalkan ikrar wakafnya. Tapi kalau misalkan Mbak Gina mau mengalih nazirkan, misalkan Ya. gini, menurut penilaian Mbak Gina ada nazir yang tidak amanah, kok beberapa bertahun-tahun tanpa penjelasan yang pasti tanah ini tidak juga terkelola misalkan Ya. gitu. Nah, itu boleh melakukan gugatan ke kantor urusan agama. Nah, kantor KUA itu bukan cuma buat nikah, Mbak, tapi Iya. buat mengurus ikrar-ikrar Oh, wakaf bisa. gitu. Iya, Makanya iya. saya juga agak sedikit khawatir kalau setiap bulan harus ke KUA gitu kan ya, Iya. untuk ikrar wakaf. Disangka saya tiap bulan nanti. Ada apa nih Si dengan Gota rumah Grit. tangga Pak Bobi? Padahal lagi ngurusin wakaf. Padahal ngurusin Iya, wakaf. itu dia. Aduh, tapi kalau wakaf itu juga kayak kena pajak nggak sih, Pak? Ada bukti potong pajak atau gimana gitu? Kita sedang usahakan seperti layaknya zakat bisa menjadi faktor pengurang pendapatan kena pajak. Ah, saya suka itu. Langsung gitu. Tapi ya, yang baru itu baru zakat, Mbak. Jadi Oh, kalau baru zakat wakaf ya? belum gitu. Aduh, mudah-mudahan dompet duafa segera mengurus itu semua. Saya senang sekali jikalau itu semua sudah terjadi. Ibu, jadi setiap ada pendapatan langsung diwakafkan. Diwakafkan. Jadi bener saya sudah Jadi wakaf nggak kena- semua ke orang pajak gitu. Jadi bisa mengurangi ya kan. Nah, dan saya juga mendapatkan informasi ya Pak. Ya. Kalau ternyata wakaf ini membantu banget Indonesia mengentas kemiskinan. Bahkan kalau nggak salah dari Bank Indonesia Ya. sampai berapa triliun gitu ya Pak? Ya. Jadi 77 triliun itu dihitung dengan hari ini ada 121 juta orang Ya. muslim angkatan Ya. kerja. Ya. Iya. Jadi 121 juta angkatan kerja. Andai kata mereka mau berwakaf minimal 25.000 saja setiap bulannya, artinya 25.000 diukur dari 2% Ya. dari pendapatan mereka. Oke. Potensinya segitu, Mbak. 77 Masya triliun. Allah. Dan juga sebetulnya lebih besar dari itu, bahkan sampai ribuan triliun apabila data-data tanah wakaf yang terhimpun satu Indonesia ini ditaksir nilai ekonominya. Jadi misalkan ada tanah wakaf 1 hektar nilainya berapa, itu belum termasuk itu. Itu baru dari cash wakafnya aja, baru dari uang tunainya aja. Potensinya sampai sedemikian. Masya Allah. Jadi memang bisa dibayangkan kalau misalkan hari ini masyarakat Indonesia sudah sadar berwakaf, Iya. mau menyisihkan nggak usah banyak-banyak lah, 2% atau 1% dari penghasilan bulanannya aja, potensinya memang sampai segitu, Mbak. Karena dari 121 juta. Tadi aja Mbak kita ngitung bareng-bareng, kalau dari Iya. 1 juta milenial aja 10.000 mau 10.000 doang ya, Pak? doang itu udah Iya. 10 miliar. 10 miliar, 3 Berapa? bulan Itu 30. 1 juta loh. Artinya 1 Iya. juta kan cuma nggak sampai 1%-nya dari 121 juta kan. Iya. Nah, betul. itu bayangkan kalau misalkan seperti. Nah, itu 10.000 itu kan baru dari berapa? UMR itu kan malah mungkin di bawah UMR kan. UMR Jakarta hari ini 4 juta. Iya. Kalau 2%-nya mestinya 80.000. Harusnya bisa lah ya, Pak Harusnya ya. bisa gitu. Iya. Makanya niat berwakaf langsung tunaikan, karena nggak tahu bisa jadi itu niat wakaf kita justru itu yang menyalurkan pasif income buat kita.
Iya, betul Kalau sekali. nunggu-nunggu kaya, kalau sempat sampai kaya. Kalau sempat, kalau udah keburu dipanggil suruh Ih, pulang ya sama sekarang Allah, kan udah kelar hidup kita. Asbab kematian orang kan kayaknya semakin kesini semakin mudah ya. Iya, Ya, betul. orang Jadi cantik, takut ya, jadi Pak, ya? pujaan banyak orang, tiba-tiba kita dengar kecelakaan. Iya, benar. Sakit, tiba-tiba 2 hari dirawat meninggal. Nah, makanya insan Pandemi kemarin berapa banyak artis kita? banget. Iya, makanya. betul. Makanya insan muda yang begitu denger ini langsung dah ya, jangan lupa berwakaf melalui dompet duafa. Jadi sebelum saya pamit, terima kasih ya Pak Budi, sama-sama, Mbak Gina, penjelasannya kita luar juga. biasa Iya. banget, menyentuh hati, memanggil aku juga untuk segera berwakaf ya sebelum dipanggil untuk kembali pulang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Insya tiba-tiba Allah. takut ya kan. Ya, Pokoknya jangan lupa untuk sama-sama berbuat kebaikan di program Wakaf Dompet Duafa, karena wakafmu memberdayakan sesama. Caranya pokoknya Insya Allah. gampang banget. Nih di bawah sini bisa langsung dilihat ada QR code, bisa langsung di-scan, atau kalau nggak mau scan-scanan langsung aja buka ke kanal donasi.dompetduafa.org/wakaf. Oke, sekali lagi donasi.dompetduafa.org/wakaf. Baik, untuk pembicaraan tentang wakaf hari ini sudah selesai insan muda. Terima kasih buat insan muda yang sudah mendengarkan, sudah menyaksikan. Terima kasih Pak Bobi Sama-sama, Mbak untuk Gina. penjelasannya Terima semakin kasih jelas banyak. tentang wakaf ini. Saya Nikta Gina pamit, sampai ketemu lagi di Humanity Talk podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ada salam wakaf lu Mbak. Begini Oh, juga. gimana tuh? Gini Mbak. Oh, begini salam Iya. wakaf. Oh, oke, baik.